warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas bahwa alam yang kita lalui itu di dalam ajaran agama kita, agama Islam, ada 3 alam. Ada yang disebut dengan alam janin, maksudnya atau alam arwah, di mana kita berada di alam arwah sebelum menjadi alam dunia. Semua yang hadir ini pasti pernah ada di dalam alam arwah, tapi tidak ada satupun di sini yang masih ingat pengalamannya di alam arwah. Kalau ada yang ingat pengalamannya di alam arwah, saya kasih duit 200.000 untuk cerita. Nah, setelah selesai dari alam arwah, alam janin itu, kemudian kita kan menjadi manusia, maka masuk ke alam dunia. Nah, alam dunia ini terbatas. Alam dunia ini laibun walahun, permainan. Alam dunia ini hina, bukan mulia. Karena itu maka yang hina ini jangan dijual atau dibeli dengan harga yang mahal. Yang disebut harga mahal itu adalah agama kita atau akhirat kita. Makanya orang bodoh ketika dia membeli sepeda dengan harga mobil Alfa, bodoh atau tidak itu? Sepeda harganya 2 juta dibeli dengan 200 atau 500 juta, bodoh kan? Bodoh. Sama, alam dunia ini adalah alam yang hina. Maka jangan jual agama kita untuk mencari alam dunia. Alam dunia digambarkan oleh Islam sebagai sebuah mazra'atul lil akhirah. Cuma tempat menanam kebaikan untuk kembali ke alam yang abadi, yaitu akhirat. Karena itu maka di dunia mumpung masih hidup, maka jangan kita abaikan atau sia-siakan waktu kita kecuali dengan melakukan yang baik. Kenapa? Karena umur kita, kehidupan kita di dunia itu terbatas. Paling panjang sampai 100 tahun. Tapi jarang. Biasanya orang itu hidup yang standar adalah sampai usia 60 tahun atau 70 tahun. Dan 70 tahun, 60 tahun ini adalah waktu yang pendek. Maka merugi orang yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak dimanfaatkan, disia-siakan. Kenapa? Karena mereka nggak ngaji, mereka nggak paham bahwa dunia ini sementara, akan ada alam berikutnya, alam barzakh, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya dengan penjelasan yang lebih panjang. Setelah berada di alam barzakh, nanti akan masuk alam akhirat, alam yang terakhir, yang bersifat kekal abadi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alam yang terakhir yang kita semua pasti akan memasukinya. Sebelum kita masuk ke alam ini, perlu kita kenali
perlu kita pahami supaya kita bisa melakukan persiapan. Kalau kita mau pergi ke puncak kan perlu dipelajari ke puncak. Kira-kira dingin apa tidak? Makanannya apa nih yang enak, kan begitu kan? Nanti kalau udah tahu, baru kita pergi persiapkan apa yang dibutuhkan pada saat kita liburan di puncak. Sama, kita harus paham dulu alam akhirat sebelum kita nanti masuk ke alam akhirat. Karena itu maka, karena alam akhirat ini adalah alam yang menentukan kehidupan kita nanti, menyesal tidaknya kita, tersiksa atau tidaknya kita, maka di dalam Islam percaya kepada alam akhirat jadi rukun iman. Rukun iman. Kalau rukun iman berarti enggak boleh tidak harus Anda percayai bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Baik itu kehidupan alam barzakh atau kehidupan setelah nanti kita dibangkitkan menuju alam akhirat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Anda di dunia jangan lupa. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah, jangan kalian dilupakan oleh kehidupan dunia. Ingat, Allah kasih ingat terus. 14 abad yang lalu Allah kasih ingat terus melalui Al-Quran. Kenapa? Nanti kalau Anda selesai hidup di dunia tanpa ada bekal, Anda akan menderita. Allah sayang kasih tahu. Maka iman kepada hari akhirat membuat orang mempersiapkan diri untuk masuk ke alam akhirat. Banyak berbuat baik. Kalau orang yang percaya sama akhirat, di dunia dihabiskan senang di dunia aja. Dan itu maka ada orang yang percaya akhirat. Siapa? Yang pertama orang musyrik, ateis, tidak mempercayai Tuhan. Apa dia bilang? Hidup ini cuma di dunia, maka senang-senanglah ada di dunia. Meskipun melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang penting Anda senang di dunia. Maka muncullah orang yang hidup di dunia ini semaunya. Kalau dia kaya, dia pindah ke orang miskin, karena dia pikir tidak ada hidup setelah hidup di dunia. Laut dibakar, dikeruk. Padahal banyak orang-orang miskin hidup susah. Gas LPG dibatasi, menderita ibu tuh. Padahal cuma berapa kilo, kok bisa-bisanya gitu. Apa maksudnya? Apa maunya? Orang miskin senang, mereka gak suka tuh. Nah ini orang-orang bermasalah. Kenapa? Karena hidupnya gak punya kontrol, nggak yakin ada hari akhirat, nggak yakin bahwa apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupnya semaunya. Maka dalam Al-Quran disebutkan orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu hidupnya cuma dunia. Maka mereka mengatakan lau mu'ammaru alfasanah, kata Allah, seandainya mereka diberikan umur sampai 1000 tahun, alfasanah, maka muncullah penyair. Siapa penyair yang mengatakan hidup 1000 tahun lagi? Siapa bu? Hah? Buan Dendra, satu lagi. Ini enggak belajar bahasa Indonesia. Siapa? Hidup Khairul Anwar. Muncul tuh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran orang-orang musyrik itu berkeinginan lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Tuh. Kenapa? Hidup mereka di dunia, gak percaya akhirat. Maka mereka senang-senanglah hidup di dunia. Kalau udah mati, selesai kata mereka, gak ada lagi yang disebut dengan hari pembalasan. Mereka gak percaya. Umat Islam percaya kepada hari akhirat jadi rukun iman, supaya Anda hidup ini hati-hati. Tuh. Yang kedua, banyak melakukan kebaikan, jauhi perbuatan dosa. Kenapa?
yang baik akan dibalas oleh Allah, yang buruk akan dibalas oleh Allah. Kalau Anda berbuat baik sekecil apapun perbuatan itu, Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan sekecil atom atau nuklir, kecil banget itu, ya Allah lihat, Allah akan balas. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kata Allah, yujza bihi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang percaya bahwa akan ada hari pembalasan, hidupnya akan teratur. Enggak sembarangan, saya mencuri, oh takut nanti Allah balas saya. Nanti di akhirat, oh takut dia. Tapi kalau orang nggak percaya akhirat, nyuri-nyuri aja, garong-garong aja, nyakitin orang biarin. Yang penting saya senang. Maka muncullah lagu Bento. Oh Bento. Bento. Lagunya gimana Bento? Yo apa? Yo apa susah juga ya. Yang penting saya senang, pesetan orang susah. Kan gitu kan? Bento. Lagu. Ibu pasti masih ingat, ini kan lagu tahun 80-an tuh. 90-an ya. Itu lagu Bento, itu gambar orang mau hidup senang aja, yang orang mau susah masa bodoh tuh. Nah, ini bermasalah. Maka kita diatur oleh Islam, ingat ada hari akhirat, hari pembalasan. Kalau kau dicurangi, nanti orang yang dicurangi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau dizalimi, kau bisa nuntut sama Allah nanti. Maka pada saat di pengadilan Allah, itu nanti banyak orang yang bangkrut tuh. Perbuatan baiknya banyak, tapi diambil sama orang. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia suka dari orang lain, Allah minta. Kalau ternyata amal kebaikannya sudah hilang, maka orang itu nuntut, kalau gitu amal keburukan saya kasih dia ya Allah. Bertumpuk dia keburukannya. Nah, hari akhirat itu dimulai dengan hari kiamat. Kapan dimulai hari akhirat? Pas hari kiamat muncul. Hari kiamat itu adalah hari di mana malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Nanti yang ditiup 3 kali itu Bu, sangkakala. 3 kali. Ditiup pertama, totet gitu kan. Kita bunyi gimana ya? Bukan bunyi gini, bukan. Tapi pasti ditiup sangkakala itu, maka alam semesta hancur. Alam semesta apa? Bumi, planet, matahari, bulan, bintang, langit hancur semua. Gunung-gunung hancur, lautan meluap tuh. Itu terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Ditiup tuh, makanya yang pertama. Makanya salah satu tugas dari malaikat Israfil itu adalah dia menjaga itu kapan berakhir itu. Meniup trompet atau sangkakala. Maka di dalam surat Al-Hajj itu disebutkan tuh bagaimana gambaran tentang hari kiamat. Kita kan pernah nonton kebakaran di Los Angeles tuh ya. Itu orang udah bilang tuh kiamat nih. Itu orang sudah bilang itu kiamat tuh. Padahal kiamat lebih besar dari itu. Kalau kita baca surat Al-Hajj ini ayat 1 sampai ayat 22 itu ada bunyi tentang penggambaran hari kiamat. Coba ibu yang punya HP dibuka itu supaya kita sambil belajar. Apa bunyinya ayat itu? Di dalam ayat itu Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya zalzalah, kegoncangan
Kegoncangan apa? Hari kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi berguncangnya itu bukan seperti guncangan gempa biasa. Kalau gempa biasa yang paling tinggi itu 9. Saat di Palu itu terjadi gempa, itu skalanya adalah 9. Kalau skalanya 9, orang nggak bisa berdiri, pasti akan jatuh. Kendaraan itu aja bergerak-gerak seperti bola bengkok, digoyang oleh gempa. Makanya nggak heran banyak yang meninggal. Itu gempa di Palu. Kalau gempa di Palu itu tsunami iya, likuifaksi iya, gempa juga. Jadi gabungan 3. Kalau likuifaksi itu tanah terbalik. Kenapa? Karena di bawahnya ada aliran sungai. Jadi pada saat gempa, aliran sungai di bawah ini bergerak. Maka yang di atas langsung ke bawah, dia putar. Maka dibalik tuh, makanya banyak rumah-rumah yang tenggelam. Kenapa? Karena di bawahnya adalah sungai, aliran sungai dalam tanah. Itu likuifaksi. Kemudian ada gempanya. Maka hari kiamat, Anda bayangkan saja yang terjadi di Aceh aja sudah dahsyat itu. Di Aceh, di Palu sudah dahsyat. Gimana hari kiamat? Lalu dalam Al-Quran disebutkan apa kelanjutan dari ayat ini adalah yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kiamat nanti kalian akan melihat siapa? Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusui. Lupa kalau dia punya anak disusui, saking paniknya. Padahal pada saat gempa biasa, seorang ibu pasti akan mikirin anaknya. Tapi pada saat kiamat, seorang ibu lupa kalau dia punya anak yang disusuinya. Saking apanya? Saking paniknya, saking takutnya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Saking dahsyatnya itu goncangan itu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan sukara, mabuk, nggak sadar, nggak ingat. Seperti orang yang mabuk meminum minuman keras, seperti itu yang terjadi. Padahal sebenarnya mereka itu nggak mabuk, tapi karena saking paniknya, seperti orang mabuk, ketakutan dia mau kemana ini nanti yang mengalami hari kiamat guncangannya seperti itu. Kalau ternyata hari kiamat besok, kita akan ngalami. Di sini ada yang tahu kan kapan hari kiamat? Nggak ada, untung nggak ada. Rahasia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apa yang terjadi? Bumi ini mengeluarkan dari dalamnya, semua dikeluarkan oleh bumi itu. Termasuk apa? Termasuk orang-orang yang sudah dikubur. Dari kapan? Zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu semuanya akan dibangkitkan. Itu tiupan sangkakala pertama. Tetapi kita perlu tahu tanda-tandanya. Kira-kira sekarang mendekati hari kiamat atau tidak? Maka dalam Islam Nabi Muhammad SAW itu ngasih tanda. Tandanya dikasih. Tinggal kita lihat tandanya hari ini ada nggak nih? Tanda-tanda itu kata Nabi dibagi 2. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda kecil. Ada yang disebut dengan alamatul kubra, tanda besar. Apa tanda-tanda kecil?
informasinya dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin dari berita-berita lain kecuali informasi wahyu. Yang pertama, nih, kata Nabi, tandanya dari hadis-hadis yang dikumpulkan tentang persoalan tanda-tanda hari kiamat, apa? Semakin maraknya kebodohan dalam kehidupan. Banyak orang bodoh. Sekarang kita lihat kan banyak orang bodoh kan? Siapa? Coba Bapak lihat yang di kabinet-kabinet itu bodoh nggak tuh? Bodoh nggak? Bodoh. Misalnya apa? Banyak. Bodoh itu bukan berarti otaknya nggak cerdas, bukan. Apa yang dia lakukan tuh bodoh. Misalnya saya beri contoh. Ini bukan menjelekan orang, bukan, tapi ini fakta. Kenyataan. Misalnya gas LPG 3 kg. Masa dilarang? Diecerkan. Semua orang harus beli di mana, Bu? Di akhir, kan kurang ajar. Bayangkan, bisa bayangkan. Bodoh nggak tuh? Bodoh. Menurut logika orang biasa aja, bodoh itu. Meskipun yang ngomong itu orang bergelar doktor. Ini bukan soal otak, tapi kebijakannya bodoh. Banyak kebodohan. Makanya kata Nabi, min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Nabi yang bilang nih, min salah satu asyrat, tanda-tanda asal hari kiamat, apa? Ilmu diangkat, kebodohan berkembang. Jadi banyak orang bodoh ketimbang orang berilmu, terutama ilmu agama. Para ulama banyak yang meninggal. Yang lahir bukan orang-orang yang suka agama. Sekarang ibu punya anak nggak? Kira-kira anak ditanya lebih suka ngaji atau lebih suka main game? Ya kan? Hah? Rata-rata kan gitu. Nanti udah besar nih, lebih suka ke klub atau suka pengajian? Buktinya apa? Hari ini ada nggak anak-anak muda? Ada nggak? Umur 20 tahun ada nggak? Umur 17, 18 ada nggak? Rata-rata ibu kalau masuk ke majlis-majlis taklim, ada nggak yang anak-anak umur sekitar 17 tahun sampai 20 tahun? Ini menandakan bahwa sekarang ini sudah tanda-tanda kecil hari kiamat akan datang. Anak kecil tuh. Kedua, maraknya riba. Riba itu rente. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min riba. Kalau seandainya dia nggak makan riba, maka dia akan rugi, akan binasa. Sekarang bank-bank pakai riba nggak tuh? Apa tuh riba? Riba itu bertambah dari pokok modal. Misalnya saya beri contoh, saya pinjam uang, atau ibu pinjam uang sama saya 1 juta, nanti pulanginya 1,5 juta. Itu namanya riba bukan? Riba. Kenapa? Saya bilang, kan saya sudah memberikan kemudahan buat engkau, harus bayar dong. Itu maksudnya, itu namanya riba. Ada ziyadah, ada penambahan. Kalau orang mau kasih pinjam orang, udah kasih pinjam aja, nggak perlu pakai penambahan. Itu namanya ta'awunu 'alal bir, melakukan tolong menolong dalam kebaikan. Orang nggak punya uang nih, mau bayar sekolah anaknya, pinjam sama kita, kasih pinjam. Ternyata orang itu nggak mampu bayar karena miskin. Mau dia tunggu sampai beberapa tahun pun dia nggak akan mampu, makan aja susah. Apa? Kita memberikan maaf, tidak meminta, utang yang kita berikan kepada dia itu lebih bagus buat kita. Itu Islam. Tapi sekarang sering terjadi adalah orang sudah punya uang masih utang.
Itu yang kurang ajar. Kalau udah ngutang tidak mau bayar, itu yang persoalannya. Makanya perlu dicatat. Yang ketiga, banyak perempuan berpakaian tapi nggak berpakaian, lajang. Tuh. Ini yang bilang Nabi. Kira-kira banyak jadi dia sekarang. Bapak Ibu pergi ke Bali, Pantai Sanur, Pantai Kuta. Apa yang dilihat itu? Apa itu, ya kan? Kayaknya ibu pelaku nih. Coba kita lihat di pasar-pasar, misalnya di mall-mall, kelihatan orang berpakaian tapi nggak berpakaian, telanjang, ngepres, dan seterusnya. Yang ketiga, saya singkat saja, banyaknya bencana alam. Ini langsung aja, bencana alam banyak nggak di Indonesia? Dunia. Karena dunia, Bu, ayo bayangkan dunia ini. Yang baru terlihat aja sekarang kebakaran Los Angeles. Kemudian pesawat terbang tabrakan dan sebagainya. Di Indonesia glodok kebakaran. Apalagi banjir bandang di mana-mana semua. Bencana alam. Gempa di mana-mana itu. Ini menandakan tanda bahwa ini sudah dekat hari kiamat. Itu tanda kecil. Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta taksural zalzal. Tidak terjadi hari kiamat sampai bencana-bencana, gempa-gempa itu bermunculan di mana-mana. Nabi yang bilang ini. Jadi zilzal itu gempa muncul di mana-mana itu. Yang berikutnya adalah masjid dijadikan tempat wisata, bukan tempat ibadah. Orang suka main di masjid, tapi bukan ibadah. Foto-foto Masjid Al-Jabar. Al-Jabar tahu di mana? Coba ibu ke sana. Jadikan tempat wisata. Kenapa? Tujuannya bukan iktikaf, ibadah, bukan, tapi wisata. Datang dari Jakarta satu rombongan naik bis, rombongan Majelis Taklim Nurul Hikmah. Iya. Di sana foto sini, foto sana, dari ujung kaki sampai ujung rambut difotoin. Jadi itu. Nah ini tanda, Bu. Kalau zaman-zaman dulu nggak terjadi. Nah, itu tanda-tanda kecil. Sekarang saya tanya, tanda-tanda ini udah ada nggak sekarang? Ada. Kalau tanda yang nggak ada, berarti hidup nggak lama lagi. Kiamat nggak akan lama. Tapi ingat, ukuran lamanya bukan ukuran kita, tapi ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tanda kecil, berarti ada tanda besar. Tanda besar itu udah dekat lama, udah dekat banget lah. Apa? Yang pertama, berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW hadis sahih ini, yang warna biru, tulisan putih, kita baca nih, yang kemudian kesimpulannya di sebelah kiri saya ada 10 tanda. Asyrah min asyratis sa'ah, 10 dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kata Uzaifah bin Usaid al-Ghifari, dia berkata, "Ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru." Rasul muncul kepada kami sementara kami sedang ngomong-ngomong, sedang berdiskusi. Lalu Rasul berkata, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian diskusikan? Apa yang kalian perbincangkan? Qalu, para sahabat berkata, "Nazkuru sa'ah." Kami sedang ngobrol tentang hari kiamat ya Rasul. Jadi hari kiamat ini dia ngobrol ini. Qala innaha lan taquma, kata Nabi, hari kiamat tidak terjadi hatta tarawna qablaha asyra ayat, sampai kalian melihat ada 10 tandanya, asyra ayat. Apa? Fadzakara ad-dukhan. Yang pertama disebutkan nanti akan muncul asap. Asap. Tahu asap? Dukhan.
Yang kedua, wad-dajjal. Dajjal. Yang ketiga, wad-dabbah. Binatang melata. Dabbah. Yang keempat, wadulu isyamsi min maghribiha. Matahari terbit dari barat. Kalau sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur, tenggelam di barat, terbenam di sebelah barat. Nanti terbalik, matahari terbit dari barat. Di situ tidak ada lagi taubat. Selesai. Tidak ada lagi taubat, artinya apa? Selesai, sudah nggak ada penghitungan. Nah, itulah hari kiamat. Wa nuzuli Isa bin Maryam, munculnya Nabi Isa. Nanti saya ceritakan ya. Wa Ya'juj wa Ma'juj, muncul namanya Ya'juj dan Ma'juj itu sebelum hari kiamat nanti. Wa salasatu kusuf, dan 3 gerhana. Apa? Gerhana sebelah timur, gerhana sebelah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun, nanti akan muncul api terakhir. Kapan tuh api muncul? Dari mana? Dari Yaman. Hadramut, Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang api itu akan menggiring manusia kepada mahsyar, ke tempat berkumpul. Nanti kita akan baca. Nah, berarti dari tanda-tanda ini belum ada. Sudah ada nih sekarang? Sekarang enggak, Bu? Belum, ini tanda di akhir banget nih. Bahasanya sudah dikit dekat hari haknya. Mulai. Nanti akan muncul kabut tuh. Makanya ada surat Dukhan. Ya kan? Ada nggak surat Dukhan? Surat keberapa? 44. Nanti dibaca. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Itu ada. Dukhan. Kita cek ya, surat Dukhan itu. Surat Dukhan surat keberapa, Bu? 44. Mana nih? Nanti Ibu baca ya. Saya nggak jelaskan karena waktu kita nggak panjang. Nanti dibaca surat Dukhan. Bahkan kalau kita ingin menghafal Quran, di menghafal Quran nih. Oh, saya mau hafal Quran. Menghafal Quran itu ada caranya. Salah satunya adalah sebelum hafal Quran ada 4 surat yang perlu dihafal. 4 surat yang perlu dihafal dan dibaca di setiap sholat tahajud 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Apa? Yang pertama surat Yasin. Surat Yasin dibaca tuh. Rakaat pertama surat Yasin. Panjang. Surat Yasin. Berapa menit? Hampir selesai. Berapa menit tuh? 7 menit. Kalau hafal 7 menit. Jadi yang hafal dibaca di sholat tahajud. Setelah itu, setelah rakaat pertama baca surat Yasin, rakaat kedua baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Sholat yang ke-32. Alif Lam Mim Sajdah. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun lagi. Allahu Akbar. Baca surat Dukhan. Dukhan nih surat 44. Selesai. Nanti rakaat kedua baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca, selesai. Nah, ini jadikan rutin untuk amalan buat menghafal Quran. Rutin. Nah, itu baru ngapal Quran. Cara ngapalnya gimana? Al-Quran itu ada Quran hafalan. Namanya Quran pojok. Yang di pojoknya udah ada tanda wakaf. Itu tanda. Kalau Al-Quran yang dicetak di Semarang yang dulu itu nggak ada tuh. Tapi Quran yang sekarang rata-rata ada Quran pojok. Ada yang punya Quran pojok? Ada. Di HP ini Qurannya Quran pojok. Langsung ada ininya tuh tanda berhentinya. Nah itu satu. Katakan misalnya kalau kita menghafal, misalnya Bu ya, 1 hari kita hafal 1 lembar. 1 lembar berapa halaman?
2 halaman. 1 lembar 2 halaman. Kalau 10 lembar berapa halaman? 20, satu juz. Itu caranya. Nah, kalau ngapal itu jangan lupa kalau malamnya sholat tahajud memperkuat hafalan, baca 4 surat. Bagi yang mau menghafal Quran ya. Kalau sudah umur 70 tahun setengah mati ngapal Quran. Ngapal Fatihah aja susah, apalagi Quran. Tapi yang masih muda-muda boleh. Nah, Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Mudah-mudahan kita enggak ketemu Dajjal. Maka salah satu doa kita, min syarri fitnatin Dajjal. Dari kejahatan fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu diciptakan oleh Allah fitnah buat kita. Kenapa fitnah buat kita? Karena Dajjal itu bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan. Makanya banyak orang menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Apa? Misalnya turunkan hujan. Kalau Dajjal bilang turun hujan, turun hujan. Terus tanaman, kalau bilang tumbuh kalau tanaman, tumbuh. Orang mati bisa dihidupin lagi. Itu kan pekerjaan Tuhan. Dajjal bisa melakukan itu. Maka kalau orang imannya nggak kuat, dia akan bisa ikut jadi pengikutnya Dajjal. Kalau Dajjal berjalan, langkahnya itu cepat. Dan dia akan turun di akhir zaman, yang itu jadi fitnah buat orang beriman. Nanti yang akan mengikuti Dajjal itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu akan ikut Dajjal. Maka mereka sekarang lagi nunggu Dajjal Al-Masih. Kenapa? Karena mereka minta bantuan. Yahudi ini sekarang ini, orang-orang Israel ini itu banyak musuhnya. Mereka butuh orang yang menyelamatkan mereka. Siapa? Dajjal. Nanti Dajjal akan datang kepada mereka. Yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam akan turun di wilayah Syam, yang nanti dia akan berkelanjutan di sayapnya malaikat di Menara Putih. Dia akan turun untuk Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu akan dilaksanakan sholat subuh. Pada saat itu yang akan menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kita yakini Imam Al-Muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu orang Islam, ada Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi kenal Nabi Isa, dipersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Kata Nabi Isa, kau yang jadi imam, saya sekarang makmum. Dia jadi makmum. Setelah selesai sholat, Nabi Isa keluar, langsung dia kejar Dajjal. Dan Dajjal itu nggak bisa dibunuh oleh orang, kecuali satu yang bisa membunuh Dajjal. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu Allah sudah takdirkan, disebutkan di dalam cerita Nabi Muhammad SAW. Nanti juga akan turun apa? Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang sedang lagi ngumpet nih sekarang. Ngumpet. Tahu ngumpet? Bersembunyi nggak bisa keluar. Ya'juj wa Ma'juj. Dan dia berada di satu tempat yang dindingnya dibuat oleh Zulkarnain. Zulkarnain itu kan diminta oleh satu kaum, yang kaum itu supaya dibuatkan dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan masyarakat. Kenapa? Ya'juj dan Ma'juj suka merusak. Dibuat dinding. Yang dinding itu dibuat tuh. Nanti ibu baca surat Al-Kahfi. Ketika bicara Zulkarnain, dibaca cerita. Dibuat dinding apa? Zulkarnain itu bisa melelehkan besi dan timah sekaligus, langsung dibangun tembok. Sekarang di mana tempatnya kita nggak tahu. Di YouTube itu diprediksi di wilayah Cina, di wilayah ini, macam-macam. Kita nggak tahu. Tetapi nanti dia akan turun tuh, Ya'juj dan Ma'juj. Dia bisa mengembosi tembok tuh, sampai kemudian setelah tembok itu digembosi, hancur tembok itu, mereka turun seperti air banjir bandang tuh, gitu. Tidak ada satu danau pun yang dilalui, air itu langsung habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu pertanian itu akan dimakan semua oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu peternakan, pasti semuanya mati dimakan oleh mereka. Kampung apa aja semuanya. Ya'juj dan Ma'juj. Tinggi yang paling kecil sejengkal, yang paling besar ada lebih banyak.
Di dalam surat apa? Ada surat Al-Anbiya, ada surat Al-Kahfi. Al-Anbiya. Nanti cari surat Al-Anbiya. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian apalagi akan muncul matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah muncul dari barat itu sudah selesai. Itulah hari kiamat akan datang. Di situ tidak ada lagi taubat, orang yang minta ampun sama Allah, orang yang maling nggak ada. Yang murtad tidak bisa kembali lagi. Yang kafir nggak bisa lagi jadi muslim. Selesai. Kenapa? Selesai semua. Masa hidup Anda selesai. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. Dan ini tanda-tanda besar yang sekarang belum ada. Kalau ini udah ada, habis kita. Kalau kecilnya udah ada tuh, kalau kecil udah banyak tuh. Tapi yang kecil-kecil nanti akan menuju yang besar. Dikit lagi hari H. Misalnya seperti contoh, Ramadan berapa hari lagi? Ramadan berapa hari lagi, Bu? Sekitar 3 minggu kan? Nanti kalau sudah 3 hari menjelang Ramadan punya hari H. Itu yang disebut dengan tanda-tanda besarnya sudah datang. Itu maksudnya. Sama di kiamat kita masih lama nih. Ukuran lamanya itu ya mungkin kita 1000 tahun, 2000 tahun kita nggak tahu. Tapi untuk ukuran itu 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, hitungannya gitu. Nah, kalau hari kiamat tanda-tanda ini sudah ada, maka terjadilah kiamat. Pada saat ketika ditiup sangkakala yang pertama nih, sangkakala pertama, hancur semua pada mati itu. Semuanya mati, manusia mati, semuanya mati, alam hancur semua. Ada kehidupan nggak setelah itu? Tidak ada. Selesai. Jarak waktunya panjang. Jarak waktunya panjang nih. Setelah tiba waktunya, maka kemudian ditiup trompet kedua. Bunyinya begitu. Setelah itu yang ada di dalam bumi ini, yang mati semua, yang ada dalam bumi yang dikubur bangkit, yang sudah mati bergelimpangan bangkit lagi. Tulang belulangnya yang sudah hancur lebur kembali utuh. Kulit-kulitnya yang sudah hilang dimakan tanah kembali lagi seperti diciptakan dari awal. Kenapa? Yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan adalah kulit-kulit, tangan-tangan, daging-daging yang digunakan untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, nggak berpakaian. Kira-kira saling ngeliatin nggak? Sibuk orang ngapain ngeliatin loh? Udah bingung loh, lama berkajian gitu. Kedua, dalam keadaan tidak berkhitan, bersih, tidak ada lagi. Arti dalam keadaan seperti biasa, masing-masing bawa catatan, pegang. Ibarat orang melamar kerja, Bu, kan pegang tuh, nungguin tuh kapan jadi panggil wawancara gitu. Nah, setelah catatan amalnya itu pegang, ditiup yang ketiga, lalu kemudian dikumpulkan semua di padang mahsyar. Mahsyar, kata mahsyar itu kata hasyara. Hasyara itu berkumpul, tempat berkumpul namanya mahsyar. Kalau mengumpulkan hasyar, maka muncullah surat Al-Hasyr. Tuh, Al-Hasyr surat 59. Seperti apa padang mahsyar? Nih kita bahas tuh. Ini informasinya dari Nabi, bukan informasi dari ngarang, bukan dari AI, bukan dari ChatGPT, tapi dari informasi dari Nabi. Padang mahsyar itu tempat yang luas, datar, jadi nggak ada bukit-bukit, datar aja. Kalau sekarang kan di dunia ini kan ada yang bukit, ada yang lembah, ini datar. Nggak enak dilihat datanya. Semua manusia berkumpul di situ. Dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak berbusana, tidak pakai sendal, pakai sepatu, nggak ada.
alas kaki nggak ada, semuanya nyeker. Tahu nyeker? Kakinya nggak pakai sendal, nyeker. Apa yang dia lakukan? Nunggu dihisab. Bukan dihisab ya, dihisab. Hisab itu artinya apa? Dihitung. Nah, dihitung tuh. Lalu gimana? Pada saat menunggu, matahari sejengkal di atasnya. Matahari sejengkal, Bu. Sekarang aja matahari udah jauh, masih kampung. Sejengkal. Kira-kira gimana tuh ubur-ubur tuh? Saking dekatnya matahari, panasnya luar biasa dan hausnya luar biasa. Anda bisa bayangkan, yang ngantri gas LPG aja bisa bikin orang mati. Nenek-nenek yang mati, ya kan? Informasinya itu kan ada seorang nenek-nenek meninggal karena ngantri gas LPG. Padahal baru ngantri aja udah mati. Ini gimana kalau matahari ada di dekatnya, dia nggak bisa karena haus saking panasnya. Kira-kira bisa mati nggak? Udah nggak ada mati lagi tuh. Kematian udah selesai. Yang ada apa? Yang ada dia menderita. Kira-kira lama nggak tuh? Ingat tuh, ini akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia ukurannya. Berarti kalau 1 hari dia nunggu di padang mahsyar sama dengan nunggu 1000 tahun di dunia. Kita baru 2 jam aja udah gelisah nunggu. 2 jam. Misalnya Anda mau kerja, disuruh tunggu 2 jam, gelisah nggak? Mau wawancara, gelisah. Ini mau ditanyai oleh Allah, mau disidang nih. Kira-kira berapa triliunan manusia akan bermunculan di sana di padang mahsyar? Panas, pegang apa dokumen-dokumen jadi pegang. Nah, manusia saat itu menerima buku catatan amalnya dipegang. Kalau dia orang baik, pasti diambil dengan tangan kanan. Kalau dia orang buruk, dengan tangan kiri. Itu otomatis. Tidak ada lagi pakai kehendak dia, otomatis. Dan mereka itu menunggu panggilan untuk dihisab, dihitung, ditimbang. Itu 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari bilangan yang kau hitung. Bisa bayangkan seperti apa yang terjadi. Nah, kemudian setelah mereka dipanggil, menunggu tuh panggilan, maka muncullah yaumul hisab. Dihitung. Jangan berpikir seperti pengadilan sini, Bu. Ini pengadilan Allah. Tidak ada kezaliman. Semuanya tentang keadilan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang, dihitung. Semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Sesuai dengan amalnya ketika dia hidup di dunia, maka di dunia mumpung masih hidup, perbanyak amal kebaikan. Tuh. Jangan santai. Nantilah kalau udah tua, saya baru sholat, saya puasa. Pas udah tua, umur 60 tahun, udah setengah mati. Mau berdiri, badan udah mumpung. Mau puasa, udah nggak sanggup. Mau ngaji, dengkul, pegel, duduk, mati. Mati tuh. Mumpung masih muda gitu. Kalau masih muda kan masih sehat, kemana aja bisa datang. Itu yang saya maksud. Mumpung masih sehat, masih muda. Kalau yang di belakang kan sudah tinggal hitungan berapa, Bu? Sama mau duduk di bawah kan? Tapi alhamdulillah Allah masih takdirkan bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini catatan nih, dari jam berapa kita ngumpul tadi? 9. Kamu jam berapa? 43 menit kita dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Daripada kita di rumah duduk main HP, lihat status. Di sini kita dengerin, meskipun tidur nggak apa-apa. Tidur aja, hitung 1. Tapi jangan ngobrol. Ngobrol itu minus 1. Minus 1. Itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyatat tambah 2. Yang semangat 3. Setelah selesai dia catat, dia pulang, lalu kemudian dia bilang sama suaminya, "Mas, tadi Ustadz bicara alam akhirat." Nah, dia cerita. Diajarin tuh suaminya yang malas ngaji dikasih tahu tuh, nih dia dapat pahala, saya dapat pahala, bersambut. Itu ilmu namanya. Nanti pulang kasih tahu suaminya, Bu ya, kasih tahu nih tentang alam akhirat, biar suaminya tobat. Nah, catatan amal itu diberikan kepada setiap orang. Otomatis kalau dia baik tangan kanan dia, kalau dia nggak baik tangan kiri. Nah, setelah itu ditimbang amalnya. Makanya ada satu cerita, ini cerita nih. Ternyata ada orang umat Nabi Muhammad SAW pada saat ditimbang, Nabi kan ngeliatin, Nabi ngeliat. Karena Nabi itu nanti bisa memberi syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat siapa? Yang pertama para nabi. Yang kedua ulama. Ulama itu bisa memberikan syafaat. Orang yang hafal Quran, anak-anak yang hafal Quran itu bisa beri syafaat kepada ibunya, orang tuanya. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan syafaat. Tapi pada saat ketika orang itu ditimbang, ternyata amalnya nggak ada minus, sholatnya nggak bagus dan semuanya. Tapi dia suka berselawat. Salawat tuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat itu suka atau tidak suka, kalau ibu salawat diterima oleh Allah. Karena yang dilihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada saat ditimbang, ini cerita ini riwayat. Wah, ini amalnya udah nggak ada. Kata Nabi, tunggu dulu, saya lihat catatan saya. Nabi punya catatan juga. Orang ini berapa kali salawat kepada ibu? Ternyata banyak. Dimasukin di timbangan, ternyata timbangannya langsung lebih berat, akhirnya masuk dalam surga. Ingat Bu, surga yang kita akan masuk itu bukan karena amalan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Maka pada saat meninggal kita harus yakin akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Allah bisa menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Allah nggak adil, Allah adil, karena dia punya. Misalnya saya ini punya kolam renang, Bu. Kolam renang di rumah. Misalnya, kalau saya punya, ibu mau mandi lagi. Misalnya, datang nih orang, yang satu saya suka, yang satu saya tidak suka. Datang. Kalau menurut kita kan, yang saya suka saya suruh masuk, yang saya tidak suka saya suruh keluar. Tapi boleh nggak yang saya tidak suka saya kasih masuk juga ke kolam renang? Boleh nggak? Boleh, saya punya. Tuh, begitu maksudnya. Sama surga. Ini orang berbuat jahat nih, tapi dia muslim, masih percaya sama Allah, tapi amalannya buruk banyak. Oh, tapi kata Allah, udah saya hamba saya sama dia, udah masukin aja. Boleh nggak? Adil, Allah yang punya, nggak ada masalah. Kok kita yang protes? Kan nggak mungkin kan? Bang, ada bapak ini, masa orang yang bapak tidak suka dimasukin? Lah kenapa? Saya punya dia kalau renang. Kenapa Anda yang sibuk? Nah, betul. Makanya jangan bicara tentang kehadiran Allah. Allah itu adil, karena Allah yang punya semua. Nah, maka orang itu kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ketika kita nanti disidang oleh Allah, nih disidang, mulut nggak bisa bicara. Mulut suka bohong. Mulut yang bicara apa? Kaki, tangan, bicara. Makanya ada lagu tuh, dilanjutkan lagu Kristus. Akan datang waktu, kan? Mulut terkunci. Apalagi tuh? Apalagi tuh misalnya? Setengah mati kan ibu-ibu ini. Kurang gaul.
Nanti lagu Krisya tuh cari tuh lagu Krisya tuh. Apa tuh judulnya? Ketika mulut terkunci. Itu kan diambil dari ayat surat Yasin ayat 65 ini. Apa tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, kami akan kunci mulut mereka. Nah, mulut suka bohong. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong kepada kami siapa? Aydihim, tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka. Mulut suka bohong, yang ngomong ini. Berarti tangan dan kaki kita merekam amalan kita, Bu. Ini kenangan saya, ini merekam amalan saya ini. Cuma kita nggak tahu di mana CCTV-nya. Tapi ini merekam. Jadi apa yang ibu lakukan yang baik direkam nanti rekamannya terputar di hari akhirat. Ada nggak? Boleh jadi ada, karena informasi disebutkan. Nanti yang akan bicara tangan, berarti tangan punya informasi. Kalau dia punya informasi, ngerekam dia tuh, ngerekam, terbuka nanti rekamannya. Kaki akan memberikan informasi. Ternyata Bu, ada penelitian yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu ada sensor di sini nih, ngerekam. Tangan dan kaki anggota tubuh kita merekam. Ada CCTV-nya. Ada. Allah Maha Hebat. Tentu akan terekam semua. Makanya disebutkan yang bicara tangan. Bagaimana tangan bisa bicara kalau nggak punya informasi? Bisa nggak tangan bicara kalau nggak ada informasinya? Nggak ada. Berarti informasi mana? Direkam. Kaki bersaksi. Bagaimana saksi? Kaki bisa bersaksi kalau tidak ada bahan yang dia gunakan untuk bersaksi. Dari mana bahan itu? Amal perbuatan kita direkam oleh kaki kita. Makanya sekarang yang direkam yang baik nih. Kelihatan nanti CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi Allah mudah. Maka muncullah teknologi CCTV itu, kerekam semua itu, ya kan? Sama, Allah juga punya CCTV, cuma kita nggak tahu seperti apa CCTV Allah. Karena itu maka supaya direkam yang baik-baik, maka yang lakukan yang baik-baik. Supaya buru-buru nggak kerekam. Nanti kalau buru kerekam, dia akan ngomong nih tangan. Dia bilang apa? Saya dulu suka mencuri. Tangannya ngomong nih. Ini tangan digunakan mencuri itu. Saya dulu suka nampar orang. Kaki ini suka jalan ke tempat-tempat maksiat. Cerita dia. Pada mulut bilang, dia ngomong sendiri. Nggak bisa dia. Makanya sebelum hari penghitungan kita sudah hitung diri kita. Itu maksudnya kita hisap. Makanya ada counting, akuntansi. Hitung tuh pengeluaran berapa, penerimaan berapa. Termasuk kalau kita melakukan ini kira-kira pahalanya gimana nih? Kalau saya melakukan ini dosanya seperti apa? Jangan dosa banyak nih, hilangin. Nah, itu namanya menghitung diri sebelum dihitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, setelah dihitung, dihisab di amalnya disuruh jalan. Yang disebut dengan sirat, jembatan. Yang kita bilang jembatan dibelah 7. Istilahnya, padahal maksudnya tipis banget jembatan. Sirat. Bahasa Arabnya sirat. Nanti semua disuruh jalan tuh setelah penghakiman, kata ajaran agama kita. Manusia akan melewati jalan yang sangat tipis, maka disebut dengan seperti rambut dibelah 7. Rambut tipis nggak? Dibelah 7, hampir tipis nggak? Dibelah tipis. Anda bisa jalan nggak di tempat yang tipis tuh? Di rambut? Jangankan di tempat itu, di tempat yang gala apa istilahnya? Tempat yang tipis yang kita lewat tuh, kita takut jatuh ke bawah sungai. Takut. Nah, sangat tipis, sangat tajam seperti pedang. Seperti orang sirkus tuh lewat, tajam tuh. Keberhasilan kita lewat itu tergantung pada amal perbuatan kita. Jadi udah disetting, kalau amalnya bagus lewat lancar. Kalau amalnya buruk jatuh. Gimana? Jembatan itu adalah antara di bawahnya itu neraka jahanam.
Jadi lewatin. Kalau amal kita pun otomatis jatuh. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti bisa melewati dengan mudah. Sementara orang berdosa akan pasti jatuh ke neraka. Nah, kita lihat informasi ini dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa? Yang pertama yang disebut dengan jembatan yang pasti kita akan lewati itu adalah tipis dan tajam. Satu. Berarti nggak mungkin bisa kita lewati kecuali dengan amal kita. Satu. Kedua, licin dan gelap. Udah tipis dan tajam, licin dan gelap. Licin. Kalau kita jalan di tempat yang licin dan gelap, kira-kira jatuh dulu nggak? Kepleset, jatuh. Sehingga orang yang lewat jembatan itu mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Yang bawahnya itu adalah neraka. Panjangnya tak terhingga, nggak ada batasnya. Dia lewatnya neraka gitu. Kapan sampai? Nggak ada sampai. Dan terhingga. Tergantung amal perbuatan seseorang di dunia. Maka informasi dari Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk, dan orang yang banyak melakukan kebaikan, maka dia bisa melewati dengan cepat seperti kilat. Seperti kilat. Atau seperti angin. Seperti kita jalan di tempat yang lebar, jalannya cepat. Itu yang beriman dan beramal soleh. Makanya kalau kita udah tahu, perbanyak amal soleh kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orangnya beriman, dia beriman, tapi banyak maksiat, banyak dosa, maka dia jalannya merangkak tuh, merangkak. Atau jalannya pelan-pelan, kadang-kadang jatuh, naik lagi sebelum berhasil melewatinya. Dan yang ketiga, orang kafir dan orang munafik itu yang tidak memiliki iman, itu pasti akan tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam saat mencoba melewati sirat. Tapi pada saat ketika kita berada di sirat, karena kita punya Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat, Nabi akan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syafaat Nabi yang akan kita dapatkan pada saat ketika kita akan melewati jembatan itu? Yang pertama, syafaatnya adalah melewati sirat jadi cepat. Yang kedua, diberikan kekuatan dan ketenangan. Nabi minta sama Allah. Dan yang ketiga, supaya umatnya jangan jatuh ke neraka. Maka beruntung kita punya Nabi Muhammad SAW. Beliau nanti akan menjadi pemberi syafaat buat kita. Kalau kita jatuh ke dalam surga, kenikmatan yang kita peroleh dan nggak akan keluar dari surga. Tapi kalau kita masuk ke dalam neraka, maka akan disiksa sampai bersih diri kita. Setelah bersih dari siksa neraka, baru dimasukkan ke dalam surga kalau dia masih beriman. Tapi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, dia akan berada di dalam neraka selamanya. Tentang surga dan neraka kita akan bahas setelah bulan Syawal. Seperti apa surga, seperti apa neraka, supaya kita bisa dapat gambaran, sehingga muncul motivasi untuk mencari surga. Lalu seperti apa neraka, supaya kita takut masuk ke dalam neraka, sehingga kita mencari dan melakukan yang baik-baik. Sebagai contoh gambaran neraka ini, neraka ya. Neraka itu Bu, kedalamannya nih, kedalaman. Sehingga bicara surga nih, oh surga enak banget nih. Nanti kita bicara surga. Apa setelah bulan Syawal? Kalau kita masih diberikan umur panjang ya. Mudah-mudahan yang ada di sini masih ada waktunya sampai bulan Syawal. Ngaji lagi. Nah, kedalaman neraka itu kata Nabi ini, "Lau anna sakhratal azimata la tulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha sab'ina aman la yuddi ila qarariha." Kata Nabi, kalau seandainya batu yang ada di pinggiran neraka dilemparkan ke dalam dasar neraka, maka dia membutuhkan sab'ina aman, 70 tahun.
baru sampai ke dalam dasarnya. Kira-kira berapa miliar meter? 70 tahun. 70 tahun berapa hari? Kita bicara dunia dulu ya, nggak akhirat. 70 tahun berapa hari? Berapa hari? Saya hitung ya. 1 tahun berapa hari, Bu? Berapa hari? 365 atau 360? 360. Hah? Baru 1 tahun berapa hari aja perbedaan pendapat terjadi. Berapa hari? 365 ya. Maka 365 kali 70 berarti ada 25.550 hari. 1 hari berapa jam? Kali 24 berapa tuh? 613. Bagaimana segitunya? Kita hitung lagi ya. Kalau 1 tahun 365 kali 70 berarti 25.550, ya kan? Hari. Berarti kalau 1 hari 24 kali 24 613.200 jam. Ya? Betul ya? 1 jam kalau kita jalan berapa kilo? Jalan kaki. Kita di jalan nih. 6 kilo. Hah? Atau 1 hari lah. Kalau kita 1 hari jalan nih, 1 hari jalan. Itu kira-kira berapa kilo tuh? Anggap aja misalnya ibu jalan dari Jakarta nih 1 hari dari jam 12 pagi 12 malam sampai ketemu 12 malam lagi. Itu sampai mana itu? Surabaya. Ya. Nggak sampai ya? Hah? Bandung. Bandung berapa kilo? Hah? Berapa? 100? Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung 365 kali 70. Oh, berarti 25 50. 25.550 hari. Dikali 1 berapa? 180. 180 kilo. 4.599.000 kilo. Nah sekarang neraka ini Bu, ini hitungan dunia ya. Dari atas sampai bawah kedalamannya berapa? 4.599.000 kilometer. Ini berapa kilo nih? Berapa meter nih? Ini 4 meter. Kalau ini terisi air, udah dalam gak nih? Dalam. Ini kedalaman neraka ini kalau hitungan dunia. Tapi ingat Bu, ini bukan hitungan pasti ya, ini hitungan imajinasi. Ya. Itu sekitar 4.600.000 kilometer. Bayangkan berapa itu? 1 kilo berapa meter? 1.000, tinggal tambah 1.000. Berarti kalau dihitung 4.599.000.000 meter kedalamannya tuh. Kedalaman. Kalau orang masuk ke dalam neraka nggak bisa keluar. Itu baru bicara kedalaman. Apalagi kita bicara tentang persoalan yang lain. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Karena itu maka mumpung masih hidup, Ibu, mumpung masih hidup ya. Ini udah seperti di warteg aja gitu. Mumpung masih hidup, perbanyak melakukan kebaikan. Kalau sholat pernah kita tidak laksanakan, diqodok. Sholat nih, terutama yang bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan kalau haid memang nggak perlu mengqodok sholat, betul ya? Tetapi kalau yang dia tinggal sengaja, mungkin dulu masih gadis, suka jalan-jalan, sholatnya malas. Nah,
sekarang dikodok. Kapan? Kapan aja ada waktu luang. Sekarang ini kan pulang nih, masih ada waktu luang. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kodok. Wah. Niatnya sholli fardhu dhuhri arba rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Kodok. Besoknya lagi kalau ada waktu daripada jalan-jalan, nggak ngelantur kemana-mana, nggak jelas di rumah, kodok. Begitu. Nanti di bulan Ramadan kan banyak kosong nih, kodok sholat. Atau orang yang puasanya pernah bolong-bolong dulu, kodok puasanya. Kapan? Ya sama kita nggak tahu kapan, berapa jumlahnya kita nggak tahu. Tapi di kodok kita bisa hitung kira-kira. Dulu waktu saya masuk muda, banyak nggak sholat yang bolong? Pasti. Kira-kira ada nggak puasa yang bolong? Biasanya ada. Ya namanya hasil akal kan. Makanya perlu dikodok. Diganti yang baik-baik. Perbuatan yang buruk kita ganti yang baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk bahan dan bekal kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih untuk materinya. Ada waktu buat tanya Ustaz? Ya, silakan. Dibuka kesempatan untuk tanya jawab orang Bunda. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak-bapak. Ada? Bu Fira biasanya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kalau yang pertama mungkin saya cuma mau ngerespon aja kali ya Pak, yang tadi masalah tabung gas 3 kilo itu ditiadakan. Kalau menurut saya itu pengalihan isu aja kali ya Pak. Yang kebetulan kan lagi rame itu yang di pagar, laut dipagarin, mungkin itu pengalihan isu aja. Pertanyaan saya yaitu masalah riba. Masalah riba ini kan kayaknya kita hampir semua orang ini berhubungan dengan bank, ya kan? Berhubungan dengan bank. Nah, yang pernah saya dengar itu kan, yang pernah saya pelajari ya Pak ya, itu katanya kalau masalah riba itu ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang membolehkan itu, argumennya itu dia mengatakan bahwa itu karena jasa uang kita diputar, dipakai oleh orang lain, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan itu. Nah, kalau seandainya memang kalau di Al-Quran kan memang diharamkan ya Pak ya. Nah, kalau kita ini sebagai orang yang suka menabung di bank atau kita punya uang di bank itu gimana ya Pak ya dengan orang yang memberikan pendapat bahwa bunga di bank itu dibolehkan? Apakah dia itu akan mendapatkan dosa jariah? Karena banyak orang yang mengikutinya, gitu kan? Terus yang ketiga itu pertanyaan saya tadi, apa yang tadi lupa? Itu aja dulu deh Pak, saya tadi lupa. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang pertama perlu dipahami bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan. Innama harrama riba wa harrama riba wa apa? Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dalam Al-Qur'an ada. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba.
wa halallahu bai'a wa harrama riba. Itu ayatnya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya lupa. Nanti dicari tuh di akhir-akhir tuh. Nah, berarti ini sepakat syariat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah bunga bank itu riba atau bukan? Ini yang menjadi persoalan. Bunga bank itu adalah sesuatu yang bersifat kelebihan yang ada di dalam transaksi perbankan. Kan begitu kan? Para ulama terbagi dua di sini. Karena ini fikih. Fikih itu ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Seperti rokok. Rokok itu ikhtilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan Allah mengharamkan rokok, nggak ada. Maka di sini jadi perdebatan fikih. Orang kemudian berdebat, berijtihad, menggunakan argumen mengatakan rokok itu haram karena membahayakan. Kesatu kan? Sebelum masuk ke riba ya. Lalu orang bertanya, apakah membahayakan langsung mematikan atau tidak? Seperti makan racun, mati nggak langsung? Mati. Nah sekarang orang kalau merokok, apakah langsung mati ketika merokok? Oh enggak, prosesnya panjang. Belum tentu. Orang yang merokok aja mati katanya. Akhirnya muncul begitu. Maka ada yang mengatakan haram karena membahayakan. Ada yang mengatakan boleh. Yang ketiga ada yang mengatakan makruh aja. Jadi tidak. Sama dengan riba, haram. Tapi bunga bank di sini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari administrasi untuk langgengnya praktek perbankan. Kalau tidak ada itu setengah mati. Ada yang mengatakan setiap yang bernama tambahan dari pokok kata maka dianggap sebagai riba. Maka bunga bank dianggap sebagai riba. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu hukumnya haram. Bingunglah orang. Bagaimana dengan bank konvensional? Mereka yang mengatakan bunga bank riba haram. Apa solusinya? Muncullah perbankan syariah. Ngerti nggak maksudnya? Maka kemudian orang lari dari bank konvensional ke bank syariah. Bagi yang mengatakan bank konvensional haram, silakan. Tapi bagi yang mengatakan bank konvensional itu bukan riba, lanjutkan silakan. Kenapa? Ikhtilaf. Yang lain tidak boleh nyalain yang lain. Saya Pak yakin itu haram. Ya udah ke bank syariah. Sama tuh. Saya mengatakan nggak haram Pak, silakan terusin, ada masalah. Ini fikih. Tapi kalau riba haram, itu maksudnya. Saya paham ya. Jadi nggak usah khawatir. Ibu memilih yang mana? Yang haram atau yang tidak haram? Itu istilah. Tetapi riba prakteknya haram. Mana masuk riba? Yang pada zaman Nabi Muhammad SAW orang mau makan hutang, bukan usaha ini. Jadi pada zaman Nabi orang minjam uang bukan untuk usaha. Untuk apa? Makan. Kalau dia makan berarti sampai minjam itu udah miskin banget. Orang udah miskin banget, minjam uang buat makan, dibebani lagi suruh bayar tambahan. Maka disebutkan wala ta'kulu riba ad'afa mudhafa, jangan makan riba berlipat ganda. Seharusnya orang yang begitu Anda kasih bantuan. Tapi kalau orang usaha nih, saya mau dirikan restoran, saya minjam uang, perlu nggak ada kelebihan di situ sebagai bentuk bagian daripada untuk ini usaha ya, maka perlu tuh. Maka disinilah alasan-alasan yang digunakan orang mengatakan bunga bank itu adalah sesuatu yang boleh, karena ini bagian dari administrasi untuk keberlangsungan perbankan. Jadi terserah, silakan yang lain. Maaf Pak, saya baru ingat nih Pak pertanyaan. Maaf ya Bapak Ibu ya, pertanyaan saya kalau nggak ditanyain suka penasaran. Ini Pak, tadi Bapak menyinggung masalah kita melewati sirat, ya kan? Itu kalau kita kurban, kita sering dengar tuh orang tua kita, nanti kendaraan yang akan kita naiki itu adalah
korban kita ini. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang pemikiran alam ini Pak, kalau kambing kan per orang jangan salah. Nah, kalau yang sapi ini kan bertujuh, itu gimana tuh? Jadi begini Bu, yang namanya kurban itu amalan kebaikan satu tuh. Nanti yang membantu kita ketika melewati sirat itu adalah amalan kita, itu kendaraan kita tuh, amalan-amalan kebaikan kita. Misalnya ibu korban kambing, bukan ibu naik kambing nanti di sirat, kan kan enak. Atau saya korban sapi nih 7 orang, bukan berarti 7-7-nya. Tetapi korbannya ibu itu amalan kebaikan. Nah, kata Nabi yang nanti menentukan cepat atau tidaknya itu adalah amalan kebaikan kita. Apapun amalan itu nanti akan membantu pada saat ketika kita melewati sirat. Kalau ternyata jalannya masih ngerangkap, Nabi nanti minta sama Allah syafaat buat orang tersebut. Jadi cara memahaminya tidak hitam dan putih, tapi bisa kuning, merah, dan seterusnya. Silakan yang lain Bu, masih ada? Ya silakan ibu PDIP. Kan mau merah kan? Atau merah putih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak tersinggung Ustaz dibilang PDIP, om saya bukan. Masih normal kalau tersinggung. Ustaz, bagaimana cara membedakan, misalnya dalam sholat kita sepertinya ada sesuatu itu, apakah itu dari malaikat atau dari setan? Suaranya jelas, kurang terdengar, tolong yang lain. Iya silakan. Bagaimana cara membedakan atau bagaimana kita tahu bahwa suatu bisikan ketika kita sholat? Suaranya kurang dengar, ini bicara di sini. Silakan Bu, yang lain jawab dulu. Silakan Bu. Bagaimana cara kita membedakan atau mengetahui pada waktu misalnya kita sholat kemudian seperti ada bisikan, apakah itu dari setan atau dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sholat itu salah satu yang membuat dan bisa mengubah adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah ketika kita melaksanakan sholat, maka semua hal yang terkait dengan dunia itu hilang. Berarti tidak ada lagi bahasa bisikan. Siapapun yang membisik meskipun Roma Irama, hilangkan. Karena Roma Irama kan punya channel bisikan Roma, ya kan? Hilangkan. Tetapi setiap bisikan yang masuk pada saat ketika sholat itu pasti dari setan, karena mengganggu. Itu maksudnya. Jadi nggak ada bisikan Allah. Kenapa? Sholat itu harus fokus kepada Allah. Kalau orang sholatnya khusyuk, maka dia tidak akan mengerti apa yang terjadi di luar sholat. Saya beri contoh. Dulu ada seorang sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW peperangan. Nabi ini sahabat lelah. Jadi sahabat lelah dan mereka butuh istirahat. Tapi kalau mereka istirahat semua, bahaya ini karena musuh mengintai. Maka Nabi bilang harus ada yang jaga. Ditentukanlah 2 orang jaga sahabat Nabi. Saya lupa namanya, ada 2 orang. Mereka tidur. 2 orang sahabat Nabi bikin perjanjian. Enggak semuanya jaga, ada shift. Jadi si A dan si B, kita sebut si A dan si B. Shift pada saat ketika si A jaga, si B ini melaksanakan sholat. Tapi ternyata si A ketiduran karena capek, perang kan capek tuh.
Si B lagi sholat. Musuh melihat si B lagi sholat sendirian, tidak ada yang jaga, langsung dia panah. Dia panah. Itu sahabat Nabi yang sedang sholat itu kena panah ya, langsung dia cabut aja. Panah. Nggak terasa sakit. Nggak terasa sakit. Sampai selesai dia sholat, lalu kemudian mengucapkan salam, baru dia terasa sakit nih. Nah, itu khusyuk. Khusyuk. Sama dengan orang lagi sholat di belakangnya bom bunyi, dengar. Orang lagi sholat gempa bumi, biasa. Itu khusyuk. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Makanya kemudian ada khusyuk tingkat minimalis, ada maksimalis. Yang minimalis kita, kalau para sahabat Nabi itu maksimal, sementara Nabi Muhammad sempurna khusyuk. Tapi Nabi sendiri pernah tidak khusyuk. Saya cerita nih, Nabi satu ketika dikasih sorban, tapi sorbannya ada pernik-pernik. Seperti perempuan kalau dikasih kan suka tuh ada pernik-pernik tuh, manik-manik. Ketika Nabi sholat, Nabi terganggu dengan pernik-pernik itu. Setelah selesai Nabi sholat, kata Nabi, ini kasih lagi ke yang punya ini, ganggu saya sholat. Tuh, Nabi pada satu ketika pernah dikasih sendal yang bagus. Pada saat ini kan Nabi sholat, Nabi keingatan sendal itu. Akhirnya Nabi kasih sendal itu ke orang, karena mengganggu sholatnya. Oh, makanya kalau dari sini dunia mengganggu sholat. Kalau ibu misalnya hari raya mau sholat Idul Fitri, jangan pakai sendal yang bagus. Kepikiran, Allah, sendal saya kan ya. Hati-hati tuh. Itu buat kepikiran. Nah, maka ada tingkat minimal. Tingkat minimalnya apa? Ketika Anda sholat, Allahu Akbar, di situ ingat Allah. Nah, itu sudah dianggap khusyuk minimal. Makanya pada saat Anda sholat, Allahu Akbar, ingat Allah. Nah, itu sudah dianggap khusyuk minimal. Tapi kemudian Anda sholat terus sampai ingat Allah, itu bagus. Maka untuk bisa supaya khusyuk, maka yang pertama pahami bacaan-bacaan suratnya. Misalnya Fatihah isinya apa sih? Nanti ayatnya apa artinya? Pahami. Kedua, supaya khusyuknya bagus, hati bersih. Hidup tanpa masalah. Kenapa? Kalau banyak masalah, masuk dalam sholat kita. Utang banyak nih. Allahu Akbar. Tok. Jangan tagih utang. Ganti. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah bisikan itu bisikan setan atau bisikan Allah. Semua bisikan pada saat sholat itu mengganggu sholat. Paham Ibu ya? Jadi ini bukan ibu PDIP, merah putih kan? Silakan. Yang lain? Ya, siapa lagi? Boleh? Tadi Bu Joko jadi? Boleh satu buat Bu Joko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, katanya Palestina merdeka. Apakah itu tanda-tanda kiamat sudah dekat? Kedua Ustaz, di surat Waqiah kan tentang kiamat. Apa itu? Surat Waqiah, surat Al-Waqiah, Oh, iya. artinya tentang kiamat. Iya. Apa pertanyaannya? Jadi ini Ustaz, apakah betul Palestina merdeka tanda-tanda kiamat sudah dekat? Iya. Oke. Kalau tanda-tanda kecil sekarang ini udah tandanya. Tuh ya. Termasuk terjadi berbagai masalah di dunia itu udah tandanya. Terjadi berbagai persoalan di wilayah Syria, iya tanda-tandanya. Syam. Makanya jangan heran kalau daerah Syria, Syam ya. Syam ini bukan Syria nih, bukan hanya Syria. Palestina pun Syam. Jadi yang disebut dengan Ardu Syam, Yordania, Palestina itu Syam, Syria itu Syam. Kalau kita kan Syam bilangnya Syria, Syam. Ardu Syam itu Palestina. Maka ketika terjadi persoalan seperti itu sudah tanda-tanda. Tapi baru tanda kecil.
Tanda besarnya tadi itu 10. Nah kalau udah tanda itu Bu, hati-hati sudah Bu. Nah 10 itu, yaitu keluarnya Dajjal. Jangan sampai ngalamin Bu, karena gak kuat juga kita menghadapi umat muslim. Ya pasti ada ngalamin nanti umat Islam yang akan datang. Kalau nggak mengalami mati sekarang. Gak ada yang berani juga. Jadi gitu Bu ya. Nah al-waqi'ah itu artinya hari kiamat. Jadi begini, hari kiamat itu digambarkan banyak dalam Al-Quran dengan istilah. Pertama apa? Al-haqqah. Apalagi al-qari'ah. Terus al-qiyamah. Apalagi tadi al-zilzal, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu gambaran kiamat. Dan banyak penggambarannya banyak, termasuk al-waqi'ah. Nah, tapi kalau disebut dengan hari kiamat, bisa yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul qiyamah, banyak digunakan istilah-istilah itu. Menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kiamat nanti. Hari setelah kiamat apa? Yaumul hisab, hari perhitungan. Atau hari di mana Anda ditimbang amal perbuatan Anda, berat atau tidak. Makanya saya katakan lagi Bu, mumpung ini ibu hidup di dunia, kalau ibu pernah zalimi orang, cari orang itu. Cari, minta maaf. Kalau kita pernah ngambil hartanya, kembalikan hartanya. Kenapa? Karena nanti di pengadilan Allah, ibu akan jadi bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena orang yang dizalimi, dia minta sama Allah. Ini diceritakan Nabi. Nabi pernah cerita. Dan peristiwa ini cerita Nabi dan akan terjadi. Meskipun belum terjadi hari akhirat, tapi akan terjadi. Apa? Terjadi perdebatan antara dua pihak di pengadilan Allah. Satu pihak bilang, ya Allah saya enggak rela, enggak ridho, enggak ikhlas. Sampai dia harus kembalikan semua yang pernah diambil dari saya di dunia. Lalu kemudian Allah panggil orang itu, gimana? Kembalikan kepada dia. Apa dia bilang? Ya Allah, kebaikan saya sudah habis, diambil orang lain. Lalu dia tanya sama orang itu tuh, gimana? Kebaikannya sudah habis diambil? Apa kata dia? Tetap saya nuntut ya Allah, keburukan-keburukan saya timpakan ke dia. Dia udah amal kebaikannya habis diambil orang, keburukan orang lain ditimpakan ke dia. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dizalimi dia. Dia minta keadilan sama Allah. Bangkrut mahara ya? Bangkrut. Padahal dia amalnya baik, sholatnya bagus, habis semua. Akhirnya Nabi menangis di situ. Kata Nabi, pada saat itu orang jadi egois. Orang menjadi lebih mementingkan dirinya. Kenapa? Karena masing-masing ingin selamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan satu pemandangan yang indah kepada orang yang nuntut tadi, yaitu rumah yang terbuat dari, pokoknya rumahnya indah sekali. Pokoknya indah sekali rumah itu. Lalu kemudian orang itu bertanya, ya Allah, ini rumah buat siapa? Apakah ini rumah buat orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya? Iya. Apakah orang seperti saya bisa memiliki? Kamu juga bisa memiliki. Kalau kamu mau memaafkan orang itu. Jadi di akhirat, kalau kamu memaafkan orang itu, kamu bisa dapat rumah itu. Apa kata orang itu? Kalau itu saya maafin ya Allah. Akhirnya Allah kasih ke rumah itu batin. Orang itu jadi selamat karena orang itu memberikan maaf. Ini cerita Rasul. Tapi kalau orang itu nggak kasih maaf, habis Anda. Makanya ibu ini kan masih setelah balik pernah nggak nyuri mangga, rambutan, sendal orang di masjid, misalnya. Kalau laki-laki biasanya itu bawa sendal jelek, sendal swallow jelek, dan ada masjid ditukar. Kata Ustadz bilang, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah, kalau itu terjadi, cari orang yang sendalnya pernah kita ambil. Lalu
lihat orang itu, kita minta diikhlaskan. Cerita aja, Pak, saya dulu masih kecil pernah ngambil sendal Bapak. Nah udahlah, itu kan masa lalu, dimaafin. Aman. Tapi kalau yang Anda ambil motor, Pak, dulu Bapak pernah saya ambil motor, ente yang ambil motor Anda, ganti. Nggak ada duitnya, minta maaf sampai orang itu maafin. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ke orang lain, minta diikhlaskan. Termasuk ibu-ibu nih mungkin ngomongnya pernah nyakitin orang, ikhlaskan ya, minta maaf. Makanya ada bulan Syawal, bulan maafkan itu perlu dimanfaatkan. Jangan pakai WA. Saya minta dimaafkan ke rumahnya, minta maaf. Dia pakai WA, belum tentu dibalas. Apalagi misalkan mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Datang ke rumahnya minta maaf, saya pernah mungkin pernah dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir cukup ya. Dan 10:30 dan ini karena terakhir saya mengajar ya di sebelum bulan Ramadan, maka mungkin dalam ucapan-ucapan saya atau mungkin dalam pengajaran-pengajaran saya ada kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan ibu-ibu. Apalagi tadi bilang, saya tersinggung Ustaz. Nah, saya minta maaf. Minta dibukakan pintu maaf karena bagaimanapun juga manusia tidak lepas dari salah dan salah. Dan kita saling maafkan supaya kita nanti nyambung bulan Ramadan benar-benar bersih. Jangan ada persoalan di antara kita. Kalau masih bilang saya udah maafkan Ustaz, ya saya minta sama Allah supaya Allah maafin saya dan sebagainya. Tapi kita saling membuka diri bahwa bagaimanapun juga manusia ini pasti banyak salah dan dosa. Saling maafkan Bu ya? Nanti selesai. Jadi beban enak. Nanti pas Ramadan pun kita enak. Karena pengajian banyak nih yang saya kelola. Nah, kita minta maaf semua. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.